Halo, assalamualaikum. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ruang kolaborasi modul 2.3 coaching. Anggota kelompok adalah Bapak Anwar, Bapak Rido, dan Ibu Kamila. Kasus kedua, sebagai coach adalah Ibu Kamila dan sebagai coachee adalah Bapak Rido. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Ilustrasi kasus 2. Di saat sedang jam istirahat, Rido datang menghampiri Bu Mila di ruang guru untuk mengumpulkan buku tugas hasil pekerjaan matematika hari ini. Kemudian, karena adanya rasa yang mengganjal pada Rido memberanikan diri untuk bercerita dengan Ibu Mila. Mulai aku sih ya. Astagfirullahaladzim. Permisi Bu. Iya, silakan masuk Mas. Mau mengumpulkan buku tugas Bu Kamila. Oh Mas Rido, iya Mas, ditaruh di tempat di situ, ditumpukan bagian kelasmu dong. Oh iya Bu, Ibu Kamila sedang sibuk nggak nih? Tidak itu dong, ada apa ya? Gini Bu, saya tuh mau cerita sama Ibu. Kalau nggak ada kegiatan atau nggak sibuk, bisa ngobrol Bu. Silakan Do, ada masalah yang sedang kamu pikirkan? Tapi memang Bu Mila akhir-akhir ini melihat kamu kok memang murung dong. Tapi saya takut Bu, takut kalau mati nanti kesana-sana jadi semuanya pada tahu Bu. Oh gitu, ya udah Bu Mila cari tempat yang agak sepi ya Do. Bu Mila bawa minum ya. Kamu sudah minum belum? Belum Bu, kalau boleh saya minta Bu. Oh iya, nanti Bu Mila ambilkan minum aqua gelas yang dekat pintu itu ya. Nah, sekarang kita coba ke gazebo belakang ya, biar kita bisa sharing dengan leluasa. Kebetulan ini kan masih jam istirahat, jadi kita bisa sharing agak lama. Yuk, Ya, ke sana Bu. yuk. Sini Do, duduk. Ada hal apa yang ingin kamu ceritakan, Do? Iya Bu, tapi Bu Kamila jangan cerita sama guru-guru yang lain ya Bu, atau sama siapa aja ya Bu. Lah emangnya mau cerita tentang apa sih Do? Janji dulu Bu, karena takut Bu kalau nanti Bu Kamila cerita ke sana-sana. Iya Do, insya Allah Bu Mila janji untuk merahasiakannya. Nah, gini Bu, akhir-akhir ini saya tuh selalu kurang fokus Bu dalam belajar, karena selalu memikirkan kenapa ya Bu Dewi itu saat pembelajaran bahasa Inggris memberi nilai saya itu lebih jelek dari teman yang lain Bu. Mendapat nilai lebih jelek. Coba ceritakan lebih dalam lagi Do. Sebenarnya perasaannya seperti apa, ceritanya seperti apa Do? Iya Bu, gini Bu ceritanya, saya tuh merasa saya saat menyelesaikan penilaian dari Bu Dewi itu bisa Bu, namun nilai yang diberikan itu lebih rendah dari teman-teman yang lain, teman-teman yang les, dan saya itu juga tidak nyaman Bu saat Bu Dewi itu sering menyindir saya untuk ya kenapa tidak mau ikut les privat dengan Bu Dewi. Gitu ya. Jadi nilaimu
diberikan nilai menurutmu lebih rendah dari teman-teman yang mengikut les gitu ya di Bu Iya, Dewi. iya Bu. Terus menurutmu pendapatmu bagaimana perasaanmu? Kalau perasaan saya itu jujur Bu, makanya saya pengen ngobrol sama Bu Kamila. Saya tuh merasa kecewa dan merasa tidak adil aja Bu. Padahal saya tuh bisa Bu mengerjakan soal-soal dari Bu Dewi. Tetapi kenapa nilai yang diberikan Bu Dewi itu selalu lebih rendah dari teman-teman yang lain yang les di tempatnya Bu Dewi? Gitu ya. Nah sekarang Bu Mila bertanya dong, mungkin enggak penurunan nilai kamu itu adakah permasalahan lain yang kamu hadapi dong? Tidak ada Ibu, saya tidak punya masalah lain Bu. Gitu ya. Ya, Bagaimana, adakah keluhan kesehatan mungkin akhir ini dong? oh kalau keluhan kesehatan, ada sih Bu di sebelumnya. Saya tuh kemarin itu memang sekeluarga terkena COVID Bu. Makanya kami sekeluarga itu isoma selama 10 hari dan tidak masuk sekolah 10 hari Bu. Oh begitu ya, kemarin sempat terkena COVID satu keluarga. Nah sekarang kondisimu bagaimana dong? Sekarang kalau kondisi sekarang alhamdulillah Bu, isomanya sudah selesai dan sekarang udah fit kembali Bu semua satu keluarga. Jadi satu keluarga Bapak Ibu semua sudah sehat ya Iya, Do ya? iya Bu, Oh gitu ya, alhamdulillah. syukur alhamdulillah ya Do ya. Iya. Nah sekarang Do, kalau badan kurang sehat, apakah kita dapat melakukan aktivitas Do? Ya tidak bisa tapi kurang maksimal Bu. Gitu ya. Tidak sempurna bahasanya gitu Bu. Nah kalau badanmu tidak sehat, mungkin tidak mempengaruhi hasil nilai kamu Do? Mungkin Bu, mungkin kalau pas agak enak memang pikirannya malas Bu, mau mengerjakan aja udah karena bingung gitu Bu. Nah sebaiknya apa yang kamu lakukan Do agar besok itu kamu tidak terhindar lagi dari virus corona Do? Yang pasti kalau kemarin sudah terkena itu ya saya pasti akan menjaga kesehatan Bu, makan makanan yang bergizi, berolahraga teratur, tidurnya cukup dan menjaga protokol kesehatan Bu. Tapi kok saya tuh merasa tidak adil aja Bu dengan Bu Dewi perlakuan di kelasnya terhadap saya Bu. Oh gitu ya, berarti untuk masalah kesehatan, sudah tertangani ya, berarti untuk selanjutnya, Iya Bu. tadi kamu mau pengennya menjaga kesehatan begitu ya, tetapi masih ada rasa yang mengganjal dengan Bu Dewi yang merasa kamu masih kurang adil gitu tadi ya Do ya. Nah Iya sekarang Bu. rencana tindak lanjut yang ingin kamu lakukan apa Do? Saya tuh pengen menemui Bu Dewi untuk melakukan konfirmasi kebenaran Bu, tentang dugaan saya. Tapi itu saya takut selain itu akan saya konfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan Bu. Memang ada yang menurut saya itu kurang pas Bu. Mengkonfirmasi jawaban tes ulangan ya Mas. Sebelumnya Mas Rido sudah cross check dengan teman-teman yang lain? Ya sudah Bu, ada beberapa memang soal atau jawaban itu tidak sesuai Bu. Makanya pengen konfirmasi jawaban itu karena nilaiku harusnya itu memang betul gitu loh Bu. Oh gitu ya. Sungguh Mas Rido ini anak yang pemberani dan pantang menyerah untuk mendapatkan keadilan seperti itu. Iya Bu, Nah langkah kamu seperti tapi apa saya takut. selanjutnya? Tapi saya takut Bu, takut mati pengen Bu saya memperjuangkan tapi saya takut itu nanti kalau saya menyampaikan itu Bu Dewi tersinggung dan menjadi nanti waktu di kelas Bu Dewi tambah tidak suka lagi sama saya dan saya tambah tidak nyaman Bu. Nah kira-kira apa yang ingin kamu lakukan Do untuk mengatasi permasalahan itu tadi untuk menjaga supaya Bu Dewi itu tidak tersinggung? Yang pasti kan tadi saya pengen cross check Bu. Yang pertama cross check memang jawaban ulangan saya ke Bu Dewi. Kedua yang pasti saya menyampaikannya itu dengan sopan Bu dan ya dengan tenang dan menunjukkan hasil ulangan itu dengan baik-baik lah Bu, tidak menyalahkan Bu Dewi. Sama pengen konfirmasi jadi jawaban ini betul atau salah gitu loh Bu.
Nah itu gitu bagus. Nah, sekarang kira-kira waktu yang tepat saat kamu cross check Bu Dewi itu kapan, Do? Ya pinginnya sih waktu Bu Dewi tidak mengajar Bu, pas waktunya luang gitu, free, dan kan kalau pas ngajar kan mengganggu Bu kalau seperti itu. Nah itu bagus tadi kamu rencananya, Do. Iya, Menyampaikan ke Bu Dewi dengan sopan dan tenang, kemudian mencari iya, waktu yang tepat. Ya, saya rasa itu bagus ide kamu, Mas Ridho. Nah, sekarang gimana? Mas Ridho masih ada yang mengganjal? masih sih Bu, masih, karena saya merasa Bu Dewi itu sering menyindir Bu, sering menyindir di kelas tentang yang tidak ikut les privat, eh, suruh ikut intinya gitu. Kebetulan orang tua saya itu tidak mampu Bu, tidak mampu untuk membiayai kalau ikut tes privat, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari aja kita alhamdulillah cukup gitu Bu. Kalau untuk les privat tidak bisa Bu. Oh, gitu ya. Seperti itu. Nah, Iya terus Bu. bagaimana yang ingin dilakukan Mas Ridho untuk mengatasi masalah ini? Yang pasti kalau masalah yang mengganjal tadi, saya ingin menulis di kotak saran, Bu. Kotak saran di sekolahan itu boleh toh, Bu, kalau saya menulis kotak saran di situ? Nah, sekarang Mas Ridho, kira-kira kotak saran itu fungsinya untuk apa ya, Mas? Setahu saya memang untuk menyampaikan saran dan kritik untuk membangun sekolah, Bu. Nah, itu betul jawaban dari Mas Ridho. Jadi boleh ya, Bu, saya menulis di kotak saran itu? Boleh. Nah, begitu bagus. Nah, sekarang Bu Mila mau tanya nih, Mas. Nah, kira-kira nih, Mas, kalau kritik dan saranmu belum juga ditanggapi oleh sekolah, bagaimana tuh? Soalnya kan mungkin ya ini ya, kan sekolah itu kan banyak masukan yang harus kita tangani terlebih dahulu seperti itu. Iya, Bu. Apa ya, Bu? Oh, iya gini, Bu. Saya sebenarnya itu ingin mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, menunjukkan gitu loh ke Bu Dewi bahwa saya tuh bisa tuh berbakat di dalam bahasa Inggris gitu, Bu. Nah itu bagus itu, Mas. Nah, apakah kamu sudah mendaftar, Mas? Sudah, Bu. Saya juga sudah latihan dengan kakak di rumah. Kebetulan kan kakak emang kuliah di jurusan bahasa Inggris di UNES, Bu. Makanya saya juga berani untuk mengikuti itu dan bersemangat lah begitu, Bu. Gitu. Lah itu bisa mungkin belajar dengan Kakak. Kakaknya sudah semester berapa, Mas? Semester 4 Bu. Oh, semester 4. Nah, Ya, itu kamu bisa semangat itu, Do, bisa berlatih dengan Kakak, semoga lancar seperti itu. Mas, ini Bu Mila mau tanya, iya Bu. yang ikut les di Bu Dewi itu banyak, Mas? Ya banyak Bu, mungkin sebagian besar ya Bu ikut di Bu Dewi. Makanya kan eh, kayak saya itu ya minoritas, jadi disindir-sindir terus. Harapannya mungkin Bu Dewi pingin semuanya ikut Bu, dan ya mungkin Bu Dewi harapannya juga biar pinter semua sih Bu, mungkin seperti itu. Tapi kan orang tua saya kan tidak mampu untuk bayar Bu. Gitu ya. Nah, terus langkah apa yang ingin kamu lakukan, Mas, untuk menunjukkan ke Bu Dewi bahwa sesama teman yang tidak les itu ternyata juga bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus seperti itu? Yang pasti memang kemarin udah ngobrol-ngobrol sih Bu sama teman-teman yang tidak ikut pingin belajar kelompok Bu. Jadi kita biar tidak tertinggalan gitu dari teman-teman yang lain. Oh gitu. Nah sekarang kalau misalnya ketika belajar kelompok ada kendala, apa yang ingin yang kamu lakukan, Mas? Kalau kendala mungkin dalam materi ya Bu, ya pasti tanya kakak Bu, kan kakak kan kuliah di bahasa Inggris, jadi bisa membantu seperti itu. Wah, kamu luar biasa, Mas Ridho. Semoga Allah mudahkan langkahmu. Amin. Ini ngomong-ngomong ini cita-cita kamu ke depan pengen jadi apa, Mas? Cita-citanya sebenarnya pengen Bu jadi penerjemah Bu dalam bahasa Inggris, bisa pergi kemana-mana Bu. Subhanallah, Mas Ridho. Semoga Allah merindui cita-citamu ya, Mas. Kemudian Amin. ini upaya-upaya apa untuk kamu mencapai cita-citamu, Mas? Yang pasti memang
belajar Bu, yang utama berdoa, terus belajar dan berusaha. Makanya dengan nilai yang jelek ini, saya pengen banget mengkonfirmasi ke Bu Dewi, itu kan sebagai bahan koreksi saya, Bu, kalau itu memang salah, kalau ini betul kan berarti saya melakukan sebuah tindakan yang betul juga gitu loh Bu. Sip, kamu Mas Ridho luar biasa, kamu anak yang tangguh, semoga Allah merindui, terkabul cita-citanya ya Mas ya. Amin Nah, Bu. sekarang bagaimana untuk perasaan Mas Ridho? Apakah sudah melega? Alhamdulillah Bu, perasaan saya yang sebenarnya mungkin galau ya Bu, sekarang tuh lebih lega dan plong Bu, bisa curhat dengan Bu Kamila. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Oh, enggak apa-apa. Bu Mila itu malah senang kalau ada anak-anak itu memberikan apa namanya saling sharing, kemudian Iya, menyampaikan masalahnya, biar anak-anak itu juga terbuka, kemudian bisa terselesaikan masalahnya. iya. Mas ini sudah bel bunyi, sudah berarti sudah selesai istirahatnya. Kita kembali ke kelas ya supaya tidak ketinggalan dengan pelajaran lain. Iya Bu, makasih ya Bu atas waktunya.